Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan dari dalam kandungan. Nah, kehidupan manusia itu dimulai sejak dari dalam kandungan. Begitu juga dengan mendidik anak, haruslah dimulai sejak dari dalam kandungan atau semenjak janin. Selanjutnya menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara mendidik anak dari dalam kandungan tersebut? Nah, sekarang nih banyak metode ataupun cara-cara terbaru yang bermunculan dalam mendidik anak dari dalam kandungan. Metode yang digunakan juga tidak boleh asal-asalan, harus pada teori yang benar, di bawah pengawasan ahli, kondisi kandungan tidak bermasalah, serta konsultasi ke dokter kandungan yang mendampingi. Maka dalam mendidik anak dari kandungan itu aman untuk dilakukan. Nah, ada beberapa metode yang cukup populer di kalangan ibu hamil, itu diantaranya ada musik klasik, yoga, aromaterapi, senam ibu hamil, dan masih banyak lagi metode-metode yang lainnya. Mendidik anak sejak dari dalam kandungan itu pada prinsipnya memberikan stimulasi pada sel-sel otak janin. Nah, jadi dengan demikian, janin itu diberikan kesempatan untuk mengaktifkan dan memanfaatkan sel otaknya sebelum dia lahir. Namun bukan berarti setelah bayi lahir itu akan menjadi cerdas, bukan. Nah, di sini juga ada yang namanya faktor genetika. Nah, tapi paling tidak bayi itu sudah diberikan stimulasi sedini mungkin sehingga ia bisa bekerja. Nah, tujuan dari pemberian stimulasi itu mengajarkan kepada janin bahwa aksi akan menghasilkan tanggapan dan merupakan cara komunikasi dua arah. Pengalaman sensor ini akan merangsang pertumbuhan sel otak yang bertanggung jawab untuk kemampuan memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian mendidik anak dari dalam kandungan ini sebenarnya sudah berkembang ya dari zaman nenek moyang yang diterapkan dalam kehidupan keseharian wanita hamil, misalnya saja kaum di Uganda. Nah, ibu hamil di Uganda itu terbiasa memijat, membelai, bernyanyi, sehingga pada 2 hari pertama setelah kelahiran, bayi-bayi itu terjaga lama, penuh perhatian, bahagia, dan hampir tidak pernah menangis gitu. Tapi berbeda dengan budaya di Indonesia, salah satunya penulis yang berasal dari Jawa. Nah, dia merasakan besarnya perhatian budaya Jawa terhadap masa kehamilan. Dan saya yakin setiap budaya di Indonesia itu memiliki cara sendiri untuk menghargai masa kehamilan. Nah, dahulu banyak pantangan yang harus ditaati dan banyak dianjurkan untuk dijalankan. Nah, kita pernah nih dengar kata-kata pantangan orang Jawa. Nek bobot kudu sabar lan prihatin, ben awakmu ya milu sabar. Nek kue ora sabar, mengko awakmu ya mesti milu ora sabar. Nah, artinya kalau kita hamil, kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar, nah pasti anaknya juga tidak sabar gitu. Nah, selanjutnya kita ambil contoh lain. Ojo mateni kewan, jangan membunuh hewan. Nah, sebenarnya hikmah luhur apa sih di balik budaya tersebut gitu? Pada dasarnya, ajaran pantangan dalam budaya Jawa itu sangatlah menghargai kondisi kehamilan seorang wanita. Begitu istimewanya masa kehamilan seorang ibu sehingga harus diberikan batasan-batasan yang tujuannya mendidik anak sejak dari dalam kandungan. Nah, dengan harapan si janin ini berkembang dengan sehat kondisi lahir dan batinnya gitu. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan prenatal itu yang pertama ada gizi ibu, kekurangan vitamin, kesehatan ibu, faktor resus, obat-obatan, sinar X dan radium, lalu ada alkohol, terus tembakau atau rokok. Nah, sebaiknya ibu hamil harus menjauhi hal-hal itu. Nah, terakhir itu ada emosi calon ibu. Loh, kenapa emosi calon ibu juga berpengaruh terhadap kehamilan? Iya, karena tekanan darah tinggi itu memicu stres. Nah, di situ nanti akan menimbulkan gangguan pada janin. B. Pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal. Masa prenatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan 10 hari. Ini merupakan perkiraan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian besar perkembangan manusia di dalam rahim, meskipun terkadang sering juga ditemukan usia janin yang kurang dari usia tersebut, yang biasa disebut dalam ilmu kedokteran sebagai janin prematur atau waktu yang semestinya bayi belum bisa dilahirkan. Masa prenatal ini juga merupakan masa yang sangat penting karena di masa ini memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti pembentukannya kecerdasan, kepribadian, kemampuan,
bakat, dan lain sebagainya. Dalam masa postnatal atau sesudah lahir, terdapat juga masa neonatus, yaitu dimulai pada waktu lahir sampai akhir minggu kedua setelah bayi lahir. Dan masa partunatus, yaitu berlangsungnya sejak bayi lahir sampai potong tali pusatnya. Setelah dipotong tali pusatnya, bayi akan memasuki masa neonatus. Jadi, masa partunatus ini sangat pendek sekali, hingga dalam seluruh masa partunatus biasanya dianggap masa neonatus saja. Menurut Swesilo Windraidini, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyesuaian neonatus diantaranya. Yang pertama, sekitar dalam masa prenatal. Kesehatan ibu dalam keadaan emosional ibu selama mengandung sangat berpengaruh kepada bayi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, kelahiran. Mudah atau tidaknya bayi menyesuaikan diri juga tergantung kepada kelahirannya. Yang ketiga, prematuritas. Bayi bisa dibilang prematur apabila lahir sebelum waktunya. Biasanya, bayi yang dilahirkan dengan cara prematur akan mengalami hambatan dalam masa postnatal. Yang keempat, sikap orang tua. Mudah atau tidaknya bayi dalam penyesuaian diri setelah lahir juga tergantung dari orang tuanya, terutama pada ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa postnatal diantaranya yaitu A. Pengetahuan, B. Gizi, C. Budaya lingkungan, D. Status sosial ekonomi, E. Lingkungan fisik, F. Lingkungan pengasuh, G. Stimulasi, H. Olahraga atau latihan fisik. Pada manusia ada 5 fase pertumbuhan sebagai uraian berikut. Yang pertama, fase prenatal, merupakan masa pembuahan sampai masa kelahiran. Yang kedua, fase bayi, merupakan perkembangan yang terjadi saat usia kelahiran sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan. Yang ketiga, fase kanak-kanak, merupakan fase pada usia 2 tahun sampai 6 tahun. Yang keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir, merupakan fase pada usia 6 tahun sampai 11 tahun. Yang kelima, fase remaja, merupakan kondisi di mana telah terjadi masa transisi dari fase kanak-kanak ke remaja. Baik, saya Mercy Wulandari, NPM 5021207. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. C. Pengaruh faktor lingkungan eksternal ketegangan emosional tahayul. Yang pertama, ada kesehatan dan nutrisi. Faktor eksternal yang mungkin terjadi yaitu saat kehamilan, ibu mengalami keracunan makanan karena penyakit berbahaya yang menyebabkan janin mengalami gangguan atau mengalami kecelakaan yang secara tak langsung berpengaruh terhadap janin. Seorang ibu memiliki pengalaman selama kehamilan, ada rasa khawatir di dalam dirinya. Tentu hal ini menimbulkan tekanan psikologis. Selama masa hamil, ada beberapa kali mengalami demam tinggi. Dampaknya setelah lahir, ada bagian dari tangan tidak mengalami perkembangan fisik secara baik. Dapat dipastikan masa kehamilan diharapkan setiap ibu harus merasa tenang. 2. Peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dan pengaruh terhadap pembentukan karakter anggota keluarga. Karena keluarga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pendidikan. Kedua, biologis. Ketiga, perlindungan. Keempat, tempat bersosialisasi. Dan kelima, rekreatif. Fungsi ekonomi juga berpengaruh terhadap kehidupan anak. Ketiga, faktor lingkungan. Sekolah sebagai salah satu faktor lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan peserta didik, seperti relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan orang tua. Faktor lingkungan eksternal berpengaruh dan berkontribusi terhadap perkembangan kehidupan setiap individu. D. Pengaruh sikap ibu. Bagi seorang wanita, kehamilan serta kelahiran anak biasanya memberikan arti emosional yang cukup berarti bagi dirinya. Maka wajarlah jika dalam posisi hamil, seorang ibu akan mengalami proses
bermacam-macam. Yang pertama, timbul keinginan yang aneh. Kedua, merasakan kebahagiaan atau kepuasan karena dirinya subur. Ketiga, terkadang muncul perasaan harap-harap cemas. Dan keempat, bagi wanita tertentu, ada timbul perasaan menolak akan kehadiran bayi. Akan tetapi, setelah bayi lahir, perasaan tersebut biasanya berubah jadi positif. Hal ini pernah diteliti oleh Geiser 1965 dan Skor 1957 di Amerika.